Aku menjadi jenius berkedip di Akademi Sihir. Bab 35. Bagian 2. Sudut pandang orang ketiga. Pagi buta. Aisel berenang dalam dunia mimpi. Dia tampak melayang di udara. Itu tidak terasa terlalu buruk. Angin dingin bertiup dan menyentuh lembut pipinya. Saat dia mencoba meraih ujung angin dengan ujung jarinya, angin itu menjadi terjalin satu persatu seperti segumpal benang. Ada yang salah. Rasanya seperti ada sesuatu yang tersangkut di dalam dirinya. Aisel mencoba memaksanya keluar berulang kali tanpa menyadarinya. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu lagi. Aku akan melepaskannya saja. Perasaan sesak itu akhirnya memudar. Aisel terus mengerahkan kekuatannya hingga ke titik terakhir. Mahasiswi Aisel! Pada suara yang terdengar di kepalanya, dia tiba-tiba membuka matanya. Dia segera melihat sekeliling dan melihat para mahasiswa duduk dengan posisi bersila dan bermeditasi seperti dirinya. Dan di tengah-tengahnya, profesor dari mata pelajaran meditasi, Farhel, sedang menatapnya. Apa aku tertidur? Karena pelajaran meditasi dimulai di pagi hari, kadang-kadang dia tertidur seperti itu. Namun, profesor pernah mengatakan bahwa meditasi bukanlah tentang tidur. Seekor kupu-kupu transparan terbang melewati telinga Aisel, menyampaikan suara Profesor Farhel. Mahasiswi Aisel, bagaimana bisa kamu menggunakan sihir saat bermeditasi? Setelah mendengar itu, dia mengangkat pandangannya ke atas. Memang benar, sebuah stalaktit es melayang di udara, tidak jauh dari tempatnya. Dia telah melemparkan sihir tanpa dia sadari. Kapan? Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan hal seperti itu. Selain itu, yang lebih aneh adalah para mahasiswa tidak menyadarinya sejak awal. Apa ini? Profesor Farhel mendesak Aisel melalui familiarnya. Jika aku tidak bangun dan menemukannya di jalan, kita akan berada dalam masalah besar. Ayo, batalkan sihir itu. Pada kata-kata itu, Aisel buru-buru membatalkan sihirnya. Lalu, dia menemukan sebuah tanda tanya dalam kata-kata profesor itu. Bahkan profesor tidak tahu aku sedang merapal sihir. Para penyihir akan bereaksi dengan sangat sensitif terhadap gerakan mana sekecil apapun. Pada dasarnya, ada keributan besar dalam proses menciptakan lingkaran sihir. Entah kenapa, bulu kuduknya berdiri. Tidak ada penyihir yang pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya. Apakah ini juga efek dari meditasi? Baek Yusol yang merekomendasikannya, jadi dia penasaran tentang itu. Sebelumnya dia ragu, tetapi mengejutkannya, efeknya tidak hanya bagus, tetapi juga luar biasa. Mahasiswa lain yang bermeditasi tampaknya terganggu oleh pikiran lain atau tertidur. Tetapi setiap kali mereka mengosongkan pikiran dan bermeditasi, kekuatan konsentrasi mereka meningkat dengan kecepatan yang luar biasa, dan kecepatan merapal sihir meningkat pesat. Selain itu, hari ini lebih mengejutkan. Dia hanya membayangkan keterampilan sihir itu, dan bahkan tidak menghitung rumus sihir, tetapi hasilnya adalah lingkaran sihir yang sempurna. Tentu saja dalam kasus ini, itu mungkin karena dia memiliki pemahaman sempurna tentang keterampilan sihir yang dimaksud dan dia hanya menggunakan keterampilan sihir kelas 1 yang sederhana. Tetapi, luar biasa. Tidak, itu bukan hanya luar biasa, itu adalah penemuan yang sangat revolusioner. Sihir berkembang lebih cepat jika seseorang tidak duduk di samping meja dari fajar hingga senja dan menggumamkan rumus sihir. Jika dia belajar dengan cara biasa, apakah dia akan bisa menyaksikan pencapaian pada level ini? Tidak, itu benar-benar tidak mungkin. Ada batasan dalam pertumbuhan melalui belajar. Tiba-tiba dia teringat Baek Yusol yang telah merekomendasikan mata pelajaran ini. Apakah mungkin dia tahu fakta ini dan merekomendasikan meditasi? Tapi, bukankah dia sebenarnya percaya bahwa cara bertarung kuno lebih baik? Aku tidak tahu. Pikiran Aisel kacau dan dia tidak bisa lagi berkonsentrasi pada meditasi. Ding! Dong, saat kuliah berakhir, para mahasiswa bergegas keluar dalam kelompok. Aisel sendirian. Mau makan apa untuk makan siang? Kudengar menu makan siang baru akan keluar hari ini. Kuah keju dan pasta dengan banyak saus merah. Aku juga mau itu. Ayo pergi. Waktu makan siang. Aisel tidak menuju ke ruang makan. Dia merasa menu itu tidak memberikan nilai yang sebanding dengan uangnya. Dan dia hampir bangkrut. Sebagai perbandingan, kantin murah dan terjangkau. Makanan favoritnya adalah mie cap mini yang hanya berharga 990 kredit. Kadang-kadang, ketika dia merasa sedih atau bahagia, dia menghadiahi dirinya sendiri dengan roti kacang merah yang berharga 1.200 kredit. Hari ini adalah hari yang lebih baik dari biasanya. Dia mengelus dompet tebalnya dan pipinya memerah. 5 juta kredit. Bagi beberapa mahasiswa di akademi itu,
Mungkin itu hanya harga satu kali makan, tetapi itu adalah jumlah yang sangat berharga dan dapat diandalkan baginya. Aisel tidak bisa percaya bahwa dia sedang memegang 5 juta kredit. Mengingat hari-hari ketika dia kelaparan sambil memetik batang jagung untuk membayar biaya masuknya, setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang biaya makan sekarang. Untuk alasan itu, hari ini dia akan memilih menu yang sangat istimewa. Saat dia berlama-lama di bagian makanan beku di toko, Aisel menemukan apa yang dia ingin makan. Roti krim kacang merah. Itu adalah barang mahal yang berharga 1.500 kredit per buah. Perutnya keroncongan. Dia meraihnya dan tangannya gemetar ketika dia mencoba meletakkannya di konter. Dia menenangkan tangan gemetar itu dengan yang lain, dan setelah memaksa dirinya untuk menghitung cepat, dia buru-buru keluar ke meja luar dan merobek kertas pembungkusnya. Sudah berapa lama sejak aku merasakan kemewahan seperti ini? Aisel menelan ludah dan hendak membuka mulutnya lebar-lebar. Tetapi seseorang tiba-tiba terlintas dalam pikirannya. Dari mampu mencapai terobosan dengan meditasinya, bertahan dari cengkeraman jahat seorang necromancer, hingga mampu meraih pencapaian mengalahkan iblis gelap sebagai mahasiswa tahun pertama dan menerima 5 juta kredit sebagai uang hadiah. Semua itu berkat Baek Yuseol. Mengingat sejauh itu dia tidak lagi menahan diri. Dia menggigit roti itu dengan gigitan besar ke mulutnya. Dalam sekejap, semua kecemasannya lenyap. Manis. Seperti biasanya, dia mencampur kacang merah manis dengan pasta krim, dan perasaan bahagia langsung berlipat ganda. Aku harus melakukan yang terbaik di sore hari juga. Setelah melahap roti kacang merah itu dengan efisiensi hampir militer, dia berdiri dengan penuh semangat dan merentangkan tubuhnya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari sampingnya. "Apa kabar, Aisel?" "Apa-apa, ada apa?" Dia melihat ke arah Aisel, yang berhenti menguap karena terkejut dan melompat mundur. Jeremy Scalben tertawa ringan seolah-olah dia sedang bersenang-senang. Senyumnya yang berkilau tidak terlalu maskulin, tetapi ada sedikit kemurnian dan kelucuan di dalamnya yang membuat hatinya berdebar. Benar adanya. Pangeran Jeremy?" Dia melangkah mendekat. "Aisel, apakah kamu memiliki klub yang kamu ikuti?" "Tidak, aku tidak punya." "Benarkah? Itu pas sekali." Apa?" Kepalanya tidak bekerja dengan baik, dan saat Aisel berdiri diam dalam kebingungan, Jeremy berkata dengan senyum menyegarkan. "Kalau begitu, bagaimana kalau bergabung dengan klub kami?" Dan itu adalah tawaran yang cukup sangat menggoda bagi Aisel.